Selanjutnya, kami persilakan Dekan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, Profesor Dr. Eng Insinyur Syafrizal STMT IPM untuk membacakan riwayat hidup Profesor Dr. Eng Ahmad Ardian Korda STMT. Terima kasih Ibu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan dalam kesempatan ini saya membacakan kurikulum vitae dari Saudara Profesor Dr. Eng Insinyur Ahmad Ardian Korda yang berasal dari kelompok keahlian teknik metalurgi untuk guru besar di bidang rekayasa dan kehandalan paduan logam pada Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung. Pak Ahmad Korda lahir di Ambarawa pada tanggal 4 Desember 1974 yang merupakan anak kedua dari 4 bersaudara, di mana Pak Ahmad Korda memiliki ayah almarhum Letnan Kolonel Infanteri R. Tontowi Jauhari dan Ibu Erida Faridatun. Pak Ahmad Korda memiliki 1 orang istri, yaitu Ibu Evi Widyaningsi, dan memiliki 3 anak, Amanda Alivia Devardiani Korda STMSI, Muhammad Fatih Wirabangsa Korda, dan Muhammad Fahreza Ghazani Korda. Kalau dari latar belakang pendidikan, ini kelihatan sekali Pak Ahmad bergerilya gitu Bapak Ibu ya. Jadi dari banyak tempat. Kalau kita lihat alma mater jadi nggak jelas ini Pak Ahmad. Di Pak Ahmad tadi lahir di Ambarawa, jadi TK sampai TK saja sudah di 2 provinsi, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kemudian kalau kita lihat untuk sekolah dasar ada di 3 lokasi, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan akhirnya lulus di Bali. SMP di Bali, kemudian tumben pindah ke Bandung untuk meluluskan SMP 16 di Bandung, Jawa Barat. Kemudian melanjutkan SMA di SMA 3 Bandung. Ini satu alma mater dengan Pak Rektor ini. Kemudian berasal dari opsi teknik metalurgi, teknik pertambangan ITB dengan bidang keahlian di rekayasa mineral dan metalurgi. Kemudian Pak Ahmad juga mengambil atau mendapatkan gelar Dr. Eng dari Nagaoka University of Technology di Jepang. Kemudian kalau kita lihat dari pendidikan dan penelitian, jadi kalau kita lihat ada 22 mata kuliah yang diampu oleh Pak Ahmad. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan harus memikirkan 22 buah slide Pak Ahmad ya untuk bisa menyampaikan materi dari 22 kuliah, di mana Pak Ahmad telah meluluskan 123 orang di bidang sarjana, 14 pada tingkat magister dan 8 pada tingkat doktor. Pak Ahmad telah menulis setidaknya 90 publikasi. Kemudian dari sisi pengembangan institusi dan jejaring, jadi Pak Ahmad pernah menjadi Ketua Program Studi Magister Teknik Metalurgi periode 2021 sampai 2025. Kemudian Ketua Program Studi Sarjana Teknik Metalurgi 2016 sampai 2017. Koordinator Kemahasiswaan 2012 sampai 2016 di lingkungan FTTM, serta Kepala Laboratorium Pengembangan Paduan Logam mulai dari tahun 2009 sampai hari ini. Kemudian Pak Ahmad merupakan PIC untuk kerjasama dengan Nagaoka University dan Teknologi dan Yangnom University. Kemudian mengelola Badan Kerjasama Pendidikan Metalurgi dan Material Indonesia, dan juga aktif di Asosiasi Profesi Metalurgi Indonesia. Kemudian Pak Ahmad telah memiliki beberapa kontribusi sebagai tenaga ahli di DPD RI, kemudian Kemenko Marves, Kemendikti, Kementerian SDM, Kemenperin, LH, Kominfo, Luar Negeri, serta Puslabor Polri.
Jadi yang paling belakangan ini mudah-mudahan tidak yang serius Pak Ahmad ya. Kemudian Pak Ahmad juga memiliki kontribusi yang cukup signifikan di dunia industri, maka dikatakan sebagai pengabdian masyarakat yang berdampak. Jadi di bidang penambangan dan metalurgi itu kurang lebih 70 aktivitas, di bidang oil dan gas itu kurang lebih 35 aktivitas, dan juga di bidang manufaktur. Jadi kalau kita lihat dari foto-foto yang ditayangkan, itu semuanya menunjukkan aktivitas-aktivitas Pak Ahmad Korda di dunia industri yang menunjukkan bahwa ITB itu adalah berdampak. Kemudian ini yang dikatakan dengan pengabdian masyarakat yang sesungguhnya. Jadi Pak Ahmad juga telah melakukan beberapa pengabdian masyarakat. Yang paling terkenal itu membuat pacul Pak Ahmad ya. Jadi membuat pacul dan parang di daerah desa-desa di Jawa Barat. Jadi Pak Ahmad juga telah memiliki desa binaan ITB. Kemudian hobi. Jadi Pak Ahmad memiliki hobi di bidang fotografi. Ini saya baru tahu Pak Ahmad. Kemudian juga memiliki hobi di berkebun. Kalau berkebun sering Bapak Ibu. Jadi Pak Ahmad sering bawa oleh-oleh alpukat ke prodi. Kemudian dari sisi olahraga, Pak Ahmad memiliki olahraga tenis. Jadi dari mulai mahasiswa sampai hari ini masih aktif bermain tenis. Kemudian juga hobi mencari sampel. Nah ini yang jadi Pak Ahmad memang salah seorang tester Bapak Ibu kalau di kami. Kalau urusan duren Pak Ahmad nomor 1. Pak Ahmad juga hobi ini makan Bapak Ibu, tapi nggak dituliskan di sini. Jadi kalau saya nemani Pak Ahmad ke lapangan itu setidaknya makan sampai 6 kali. Jadi semua yang baru harus dicoba semua. Baik, kemudian dari juga hobi yang baru saja 2 minggu yang lalu. Jadi Pak Ahmad mengatakan pertama sekali mencoba untuk lari 10 km. Dan awalnya dipaksa tapi ternyata enjoy. Jadi tahun depan kita akan bikin khusus tim ultramaraton untuk FTTM. Pak Ahmad anggotanya. Baik Bapak Ibu, itu kira-kira CV ringkas dari Pak Ahmad Korda. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi lebih bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kami persilakan Profesor Dr. Eng Ahmad Ardian Korda, STMT, untuk menyampaikan orasi ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanah ITB atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Senat Akademik ITB atau yang mewakili Rektor ITB, Ketua Sekretaris dan anggota Forum Guru Besar ITB, para dekan, para Ketua Senat Fakultas Sekolah atau yang mewakili, Bapak Ibu tamu undangan yang hadir di Aula Barat, dan tamu undangan yang juga hadir secara daring. Judul yang saya bawakan terkait dengan orasi guru besar ini mudah-mudahan tidak membuat Bapak, Ibu yang hadir di sini pusing. Jadi saya tidak seperti Profesor Mutiara, sama sekali tidak ada persamaan yang saya tampilkan di sini. Jadi mudah-mudahan tidak pusing. Tetapi isunya sebenarnya adalah isu yang benar-benar hangat. Artinya semua kita membaca isu tersebut di media massa, media sosial, dan ramai di TV-TV. Apa itu? Yaitu mengenai masalah bangsa kita, di mana saya mengangkat teknologi paduan logam khusus berbasis sumber daya mineral sebagai kunci industrialisasi dan transformasi struktural bangsa. Pada tahun 2045, Indonesia ini akan genap berusia 100 tahun, dan tentu saja harapan bangsa kita pada tahun tersebut kita sejajar dengan negara maju. Ya, sejajar dengan negara maju artinya juga pendapatan per kapita kita sama, setara dengan negara maju. Tapi kondisinya pada saat ini, Indonesia masih berada pada pendapatan kurang dari 5.000 US dollar. Dalam hal ini artinya kita masih berada pada pendapatan menengah, bahkan agak sedikit ke bawah. Ya, bahkan kalau kita lihat, katakanlah baru-baru ini World Bank, data bisa berbeda-beda, ini ambil versi dari World Bank, yang mengatakan bahwa
jumlah masyarakat yang masih berada dalam garis kemiskinan itu kira-kira lebih dari 70%. Jadi kondisi ini sangat miris mengingat Indonesia ini sebenarnya kaya akan sumber daya alam. Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan sebenarnya? Yang harus kita lakukan adalah transformasi struktural dari bangsa kita. Kita tahu transformasi struktural itu bisa dilakukan pertama dari sektor agriculture, lalu dia berubah ke sektor manufaktur dan kemudian sektor tersier. Itu yang harus kita lakukan. Ya, semua negara-negara maju di dunia melakukan hal tersebut. Dan bukti bahwa negara tersebut sekarang berada di sektor manufaktur itu dinyatakan dengan output manufaktur. Kalau kita perhatikan grafik di sini, ya, grafik ini kita bisa melihat bahwa ada beberapa negara maju, katakanlah Amerika Serikat, Australia, Jepang, Prancis, Jerman. Kita melihat bahwa kontribusi manufaktur awalnya dia sangat besar. Jadi pada 30-35% daripada PDB bangsa tersebut. Tapi sejalan dengan waktu, kontribusi tersebut menurun. Tetapi PDB-nya tetap bahkan terus meningkat. Artinya apa? Negara-negara tersebut yang tadi disebutkan, dia mengalami transformasi dari sektor manufaktur menuju kepada sektor tersier. Dia berada pada kondisi negara maju. Itu target kita. Ya. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Memperkuat sektor manufaktur. Itu yang harus kita lakukan. Data ini juga menunjukkan bahwa sebagai contoh garis merah di sini adalah kondisi Indonesia. Lalu kita bisa melihat di sini ada beberapa negara lain, ada China, ada Indonesia, United States, ya, Jepang, Vietnam dan Myanmar. Saya ambil khusus untuk Vietnam dan Myanmar. Memang kontribusi Indonesia, Vietnam maupun Myanmar masih sangat kecil. Garis merah hijau di bawah itu. Tapi bandingkan dengan AS atau bahkan dibandingkan dengan Tiongkok, dari tahun ke tahun kontribusi manufaktur terhadap PDB-nya sedemikian besar. Artinya apa? Kita bisa melihat bagaimana Tiongkok sekarang begitu maju karena menguasai sektor manufaktur. Bagaimana dengan kita? Saya menunjukkan data dari tahun 1982 hingga tahun 2022 yang diolah dari data World Bank. Ya, bagaimana kontribusi manufaktur Indonesia? Kita lihat pada tahun 1982 pada masa Orde Baru hingga menuju reformasi, ya, ini garisnya warna merah yang Indonesia, ya, meningkat, artinya kenaikan. Saat itu Indonesia menjadi macan Asia, sebutannya kira-kira seperti itu. Industri berkembang, tapi begitu masuk kepada kondisi krisis moneter, dia stagnan, turun sedikit, lalu naik lagi, lalu pada era reformasi terus turun. Ini menunjukkan, begitu turun terus, ini menunjukkan Indonesia mengalami deindustrialisasi. Mau tidak mau kita harus akui itu. Dan bandingkan itu dengan Vietnam maupun Myanmar, di mana mereka terus naik. Artinya mereka industrinya maju terus, Indonesia turun. Jadi apa yang harus kita lakukan? Deindustrialisasi. Overlay warna yang di belakang ini ada warna kuning, kemudian hijau, merah, biru, merah lagi. Ya, ini intermezzo saja. Ini adalah era di mana rezim-rezim berkuasa. Warna daripada partai. Apa artinya? Artinya setelah era reformasi kita kurang fokus mengembangkan industri manufaktur kita. Yang terjadi justru deindustrialisasi. Kita harus fokus. Ya, jadi ganti rezim, ganti fokus, itu yang sangat kita khawatirkan. Dan kaitannya dengan industri manufaktur, ada beberapa sektor yang bisa kita lihat di sini, ya, otomotif, elektronika, maritim, ya, transportasi juga, makanan, minuman, pertahanan, kertas dan seterusnya. Ini adalah subsektor daripada manufaktur. Logam sangat berperan dalam industri manufaktur dan industri strategis. Oleh karena itu yang harus kita lakukan adalah mengembangkan penguasaan kita terhadap teknologi metalurgi, teknologi logam ini. Khususnya adalah teknologi paduan logam khusus dan juga baja khusus. Ya, nah kalau kita perhatikan di sini. Bagaimana posisi Indonesia saat ini? Kita boleh katakan bahwa Indonesia ini memiliki keunggulan komparatif yang jauh lebih besar daripada negara lain, khusus pada beberapa sumber daya mineral. Contohnya nikel. Nikel Indonesia nomor 1, tidak ada lawan. Ya, kemudian kita juga unggul di bauksit, ya, sumber dari aluminium, tembaga, ya, kemudian timah, kemudian logam tanah jarang yang sedang lagi rame-ramenya. Jadi Pak Menteri ditugaskan oleh Pak Prabowo untuk memimpin Badan Industri Mineral. Di situ fokusnya ada di LTJ, logam tanah jarang. Ya, seperti itu. Nah, jadi kita punya suatu keunggulan komparatif yang tinggi. Bahkan Uni Eropa, ya, ini grafik yang sebelah kanan sana,
itu dia membuat suatu kriteria mana logam kritikal, dan kita bisa lihat salah satu lingkaran yang berwarna merah di situ itu adalah nikel, bahkan tembaga juga yang kuning. Artinya apa? Nikel itu dianggap sebagai logam kritis bagi negara-negara maju. Kita kaya akan nikel tersebut. Artinya ini kesempatan kita. Kalau kita bisa memanfaatkan sumber daya mineral kita dengan sebaik mungkin, posisi tawar kita, bergain position kita akan sangat baik di mata-mata dunia, ya, bahkan di negara-negara maju. Nah sekarang kalau Bapak dan Ibu nanti men-scan katakanlah buku orasi ilmiah kami, di situ datanya banyak, tapi saya ambil contoh salah satu yang agak beken, agak ramai sekarang, masalah nikel. Kita tidak bisa dikalahkan dari sisi cadangan nikel. Kita jauh meninggalkan negara-negara maju. Kita bisa lihat cadangan nikel kita itu 42%. Jauh. Urutan kedua Australia, bahkan di sini negara-negara maju yang bawah, Tiongkok juga sedikit. Jadi kita punya posisi yang sangat baik sekali. Tetapi kita bisa melihat produksi kita itu secara dunia perbandingannya 60%. Artinya apa? Produksi kita itu berlebih sekali. Banyak yang mau ya kita bagi karena kita banyak kan. Kira-kira seperti itu. Tapi kita juga harus hati-hati. Kita harus bijaksana memanfaatkan sumber daya mineral kita, sumber daya alam kita. Ya, kenapa? Kita harus mengarahkan keunggulan komparatif tersebut menjadi keunggulan kompetitif. Kita harus ubah itu. Karena lebih sustain, lebih berkelanjutan ya dibandingkan hanya sekedar keunggulan komparatif. Satu yang ingin saya sampaikan di sini bahwa sumber daya mineral kita itu terbatas dan bukan berlimpah. Jadi tolong kita sama-sama mempromosikan itu. Kita tidak mengatakan sumber daya alam kita melimpah, karena kalau melimpah kita kurang bijak mengelolanya. Dan ini berkaitan dengan umur tambang. Ya, data USGS yang tadi sebelumnya saya sampaikan memperlihatkan bahwa dengan tingkat produksi dan tingkat cadangan, ya umur tambang untuk nikel hanya sekitar 25 tahun saja, sementara menurut Badan Geologi itu kira-kira 34 tahun. Ya data bisa beda-beda, ya tergantung cadangan dan tergantung produksi. Bahkan pada FGD di tahun 2023 antara Kementerian SDM dan Kementerian Investasi, sebelum era tahun 2010, sebelum tahun 2010 kita hanya punya 6 smelter saja. Kalau baca kata smelter sudah pernah dengar ya pastinya ya, smelter. Jangan khawatir, tidak ada persamaan, Bu, tidak ada persamaan di sini. Ya. Kita hanya punya 6 smelter, tapi sekarang kita punya 200. Bayangkan, kita punya 200. Dan ini dari FGD tersebut juga ditunjukkan ya, tergantung lagi-lagi dari cadangan dan kemudian biji mana yang akan kita ambil, lebih memprihatinkan. Usianya hanya 7 sama 12 tahun umur tambang nikel kita. Ya, jadi kita harus lebih waspada dengan itu. Nah, selama ini saat kita berupaya untuk melakukan hilirisasi, kita selalu menggunakan kata hilirisasi sebagai suatu kata tunggal. Melainkan kita bisa membagi itu menjadi 3 tahap. Yang primer, menengah, dan akhir. Di mana hilirisasi yang terus berkembang ke belakang hingga akhir itu akan memberikan lapangan pekerjaan yang sangat banyak dan juga kemudian keuntungan ekonomi yang sangat besar. Dan kalau kita bagi itu sebagai contoh, ini hilirisasi primer, ya mengolah biji menjadi logam atau logam murni atau antara, ini contoh produknya nikel mate atau katoda tembaga dan seterusnya. Industri yang terlibat dalam hal ini adalah smelter. Ya, kemudian hilirisasi menengah, ini produknya adalah produk intermediate. Contohnya kalau Bapak dan Ibu lihat namanya plat, kawat, slab, alloys dan seterusnya itu masuk kepada hilirisasi menengah. Yang industri terkait ada rolling mill, extrusion, casting dan seterusnya. Sementara yang namanya hilirisasi akhir, ini produknya adalah produk yang digunakan untuk industri manufaktur. Dan inilah yang dikuasai oleh negara-negara maju sebenarnya. Karena nilainya sangat tinggi, keuntungan ekonominya sangat besar. Ya, di sini tentu saja industri terkait adalah industri manufaktur, otomotif, elektronik dan seterusnya. Masih pada kasus yang sama, kita perlu mengubah paradigma. Apa itu paradigma yang harus kita ubah? Kita selama ini kita terlalu fokus pada apa yang ada di depan mata tanpa melihat apa yang harus kita pikirkan ke depan. Grafik yang sebelah kiri ya, dari sini ya, sebelah kiri kita bisa lihat produk-produk yang selama ini kita unggulkan dari biji nikel kita. Apa itu MHP, Mixed Hydroxide Precipitate, kemudian nikel sulfat, kemudian juga logam nikel. Itu grafiknya warnanya orange ya. Warnanya orange, merah atau biru. Sementara hijau kalau Bapak dan Ibu lihat ya, itu terus meningkat. Pada tahun 2022, harga daripada MHP, nikel sulfat, kemudian logam nikel itu turun. Sementara paduan nikel terus naik.
Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ada tren penurunan penggunaan nikel pada EV, pada baterai EV. Ya, sebagai contoh ya, saat ini ya, bahkan mulai tahun 2024 BYD, pasti kenal juga nih. BYD itu sudah menggunakan 100% LFP, lithium iron phosphate. Ini malah masuk di debat pilpres. Lithium iron phosphate. Artinya dia tidak base lagi dari lithium, nikel, kobalt. Dengan berbagai macam keunggulannya. Bolehlah kita katakan sekarang yang namanya LFP yang sebelumnya itu masih kalah dengan lithium, nikel, cobalt base. Tetapi dengan perkembangan terkini, contohnya CATL lah gampangnya ya, itu dia sudah bisa meningkatkan densitas energinya, hampir mirip dengan berbasis lithium, nikel, dan cobalt. Artinya apa? Kita punya banyak pilihan EV. Yang harus kita lakukan apa? Kita fokusnya kepada pengembangan paduan logam. Kenapa? Nilainya terus bertambah. Nikel itu tidak bisa digantikan oleh unsur yang lain, tapi untuk baterai EV kita punya banyak pilihan. Kira-kira seperti itu. Ya, dramatisnya kira-kira seperti itu, Ibu Bapak. Ada banyak pilihan untuk meningkatkan nilai tambah dari sisi teknologi paduan logam. Apa itu? Ini banyak. Ya, kalau diurai di baliknya persamaannya banyak. Ya, tapi intinya tahap awal hingga tahap ke-10 itu dari pemurnian, alloying, microstructure, rekayasa, fasa, serbuk logam dan seterusnya. Ya, dan saya akan memberikan contoh bagaimana nilai tambah itu bisa ditingkatkan. Yang saya ambil adalah salah satu, reduksi ukuran. Ini paling gampang. Kalau kita punya logam, ukurannya besar, lalu kita buat dia kecil, ukurannya bahkan sampai mikron atau nano. Apa yang terjadi? Kita lihat grafik yang di sebelah kanan sana. Konsentrat timah harganya berapa? Kemudian ada ingot timah, batangan timah ada gambarnya, bisa dilihat. Tapi begitu ukuran kita kecilkan, kita reduksi jadi ukuran nano, kita bisa mendapatkan nilai 2000 US dollar per kilo. Lompatan nilai tambah, bukan? Demikian pula untuk tembaga. Dari yang awalnya katoda tembaga 9,5 melompat hingga ke 1000 US dollar per kilo. Artinya hanya dengan memperkecil ukuran kita bisa mendapatkan nilai tambah yang sangat tinggi. Loh, kenapa Pak? Ya karena memang yang namanya serbuk logam itu banyak dipakai, banyak teknologi yang dipakai di serbuk logam. Bahkan kalau misalkan ibu-ibu kecantikan atau apa ya, itu sebenarnya banyak menggunakan serbuk logam yang berukuran nano. Di kedokteran banyak sekali menggunakan serbuk-serbuk logam berukuran nano. Dan itu harganya sangat mahal. Ya. Nah, bagaimana dengan finish product? Ini salah satu cara juga untuk meningkatkan. Perhatikan di sini. Kasus untuk tembaga, ya, tembaga untuk katoda tembaga yang bentuknya gambarnya seperti pelat, ya, itu hanya 9,5. Tapi kalau kita ubah dia dalam bentuknya propeller, baling-baling itu, yang dikatakanlah kapal, ya, kita harus menggunakan paduan tembaga karena dia tahan terhadap korosi, dia cukup kuat. Kalau pakai baja hilang itu, baru dipakai sebentar. Jadi bayangkan menggunakan paduan tembaga dicampur dengan sedikit nikel, kita bisa mendapatkan nilai tambah yang sangat besar, 200 US dollar per kilo. Dan contoh yang lain adalah aluminium. Aluminium, ya, ini aluminium contohnya. Nah, saat ini negara kita banyak fokusnya di smelter grade alumina atau chemical grade alumina. Harganya 0,6, 0,8 US dollar per kilo. Bayangkan kalau kita buat dia menjadi logam, lalu kita jadikan dia paduan logam, atau bahkan kita jadikan dia suatu produk jadi yang digunakan di industri penerbangan, fuselage atau frame daripada pesawat terbang. Untuk paduan logam AL7075 atau 2024 itu aluminium hanya ditambahkan sedikit saja dengan tembaga, lalu kemudian diproses dan dibentuk, dia mendapatkan nilai tambah sampai 2000 US dollar per kilo. Kita bisa lihat lompatan yang demikian besar dari 0,8 menjadi 2000. Ya. Nah, ini contoh juga yang cukup keren. Apa itu? Kita banyak produk kita saat ini, ya, selain nickel pig iron, kita punya nickel sulfate MHP untuk bahan baku baterai. Tapi kalau kita bawa dia menjadi paduan logam, bahkan kalau kita rekayasa mikrostrukturnya menjadi paduan logam single kristal, kita akan mendapatkan nilai tambah yang sangat besar sekali. Bayangkan hanya merubah struktur mikro, bentuknya masih sama. Ini Bapak dan Ibu bisa melihat di sebelah kanan atas itu adalah bilah turbin blade yang ada di mesin jet pesawat terbang. Nilai terbesar dari suatu pesawat terbang ada di mesin jetnya, dan nilai terbesar yang ada di mesin jet itu adalah pada bilah turbin blade-nya yang mampu bekerja pada kondisi yang sangat ekstrim.
Dan hanya ada nikel. Artinya apa? Kita bisa bayangkan, semua pesawat terbang yang terbang di dunia ini punya peran Indonesia di dalamnya. Karena nikelnya boleh jadi dari Indonesia. Nah, dan ini juga bukan hanya digunakan di pesawat komersil, tapi pesawat-pesawat militer. Ya, pesawat-pesawat militer. Mengubah struktur mikro menjadi ukuran yang lebih kecil, mengubah menjadi single kristal, itu akan mendapatkan sifat yang sangat unggul dari sisi ketahanan terhadap grip. Nanti itu panjang kalau dijelaskan. Tapi intinya apa? Yang mau saya katakan berikut. Terjadi ledakan dari nilai tambah 10.000 kali. Dan kalau ini kita lakukan semua, maka kita secara otomatis bisa meningkatkan PDB kita. Pertumbuhan ekonomi sangat kuat dan cepat karena kita punya keunggulan komparatif. Tapi kita harus kerja keras, kita harus memperbaiki SDM kita, kita harus punya good governance dan segala sesuatunya. Ya, nah ini adalah beberapa metode juga untuk meningkatkan sifat daripada logam. Kalau logam kita bicara kekuatan dan ketangguhan. Ini ada beberapa metode, tapi saya tidak akan fokus banyak di sini. Ya, namun intinya ya adalah bahwa dalam banyak hal kalau kita ingin membuat suatu logam atau paduan logam, fokus utamanya adalah menciptakan paduan logam yang dia itu kuat dan juga tangguh. Kuat dan tangguh. Kuat saja nggak cukup. Kalau terlalu kuat dia jadi rapuh. Ya, kalau terlalu dia lunak dia tidak kuat. Jadi ini ada trade off gitu, ada barter sifat. Ya, kalau orangnya pemarah, biasanya nggak sabar. Gitu kayak gitulah, ada trade off gitu. Kalau di logam kita inginkan dua-duanya, itu baru keren. Nah, teknologi yang harus diterapkan itu beberapanya adalah berupa teknologi yang kita sebut sebagai teknologi metalurgi tersier. Dan teknologi metalurgi tersier ini alat yang digunakan, equipment yang digunakan salah satunya ada yang disebut sebagai vacuum induction melting, electroslag remelting, vacuum arc remelting yang kemudian bisa menciptakan suatu kohomogenan, menciptakan kemurnian, integritas mikrostruktur dan menghilangkan gas terlarut, menghasilkan suatu paduan logam yang bebas dari cacat dengan struktur mikro yang sangat baik, kekuatannya sangat baik, dan utamanya adalah ketangguhannya. Ya, ini yang harus kita kuasai, teknologi seperti ini. Nah, sayangnya teknologi ini dikuasai oleh negara maju. Berikutnya, kalau kita ingin juga memperbaiki kondisi ketangguhan suatu logam, kita bisa menciptakan perubahan-perubahan atau modifikasi dari struktur mikro seperti menciptakan pencabangan, kita bisa menciptakan katakanlah defleksi seperti itu. Nah, kalaulah kita bisa menguasai teknologi tadi, ya ini adalah beberapa jenis dari baja-baja. Intinya yang mau saya sampaikan di sini adalah begitu kita menguasai teknologi tersier ini sebenarnya menjadi teknologi kunci untuk industri manufaktur dan strategis. Ini kuncinya, ya. Dan kita juga melihat bagaimana harga-harga meningkat. Ya, dengan penguasaan teknologi metalurgi ini. Negara maju, ini secara bukti empiris, itu juga mencapai industri maju setelah menguasai ilmu metalurgi seperti ini. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita harus belajar menguasainya. Sebagai contohnya, melalui teaching industry. Ya. Gitu. Berikut ini adalah kontribusi kami dalam pengembangan baja dan paduan khusus banyak. Jadi Bapak Ibu bisa membaca itu. Dan kemudian logam-logam yang kami teliti juga cukup banyak. Ini presentasi kami. Dan berikutnya izinkan saya untuk membacakan ucapan terima kasih banyak pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berperan atas capaian saya. Jadi terima kasih yang sebesar-besar dan setinggi-tingginya kepada Rektor dan Wakil Rektor Senat Akademik ITB, pimpinan dan segenap anggota Forum Guru Besar ITB, Senat Fakultas, pimpinan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan saat itu ya, Profesor Ridho Kresna Watimena, Profesor Safrizal, Bu Susanti Alawiyah, serta 3 anggota tiga ketua KK Teknik Metalurgi, itu Pak Sony, Pak Edi Agus Basuki, dan Pak Zulfiadi, Profesor. Kenapa? Karena mereka yang memaksa saya, ayo segera jadi guru besar. Jadi saya memang agak lambat, mereka yang memaksa, jadi mereka sabar memaksa saya untuk itu. Dan saya selalu katakan, aduh nanti dululah, saya jadi haji dulu deh, gitu. Jadi haji dulu deh. Tapi ternyata benar itu jadi doa, sehingga begitu saya selesai haji 2023, baru 2024 saya jadi guru besar. Jadi bagi rekan-rekan yang masih belum mencapai guru besar, mungkin haji dulu, nanti setelah tahun itu setelah tahun itu nanti jadi guru besar. Oke, baik. Terima kasih juga kepada guru besar pemberi rekomendasi, ada Profesor Yosya Harumutoh, Profesor Muhammad Akbar,
Maaf ya. Kemudian juga Profesor Edi Agus Basuki dan Profesor Agus Muhammad Ramdan. Kemudian juga kepada dosen-dosen senior, kepada pembina penulis Pak Waspodo, Pak Sony, juga terima kasih kepada reviewer buku kami Pak Edi Agus Basuki. Ya, terima kasih juga kepada beberapa pembimbing kami saat kami itu menempuh pendidikan di Jepang. Juga terima kasih kepada grup riset kami, ya, kepada para kolega kami di BRIN, ya, kemudian hadir di sini Pak Effendi Mabruri, kemudian juga semua guru dan rekan alumni yang tadi sudah dibacakan sejarahnya sedemikian banyak saya menempuh pendidikan, juga penghargaan kepada dosen-dosen kami yang senior, masih ada beberapanya bersama kami, ya, yang ada fotonya itu dari teknik metalurgi, yang bagian atas itu Purna Bakti, yang hanya ada tulisan itu dari tambang, karena kami memang selalu berkumpul di majelis makan siang di ruang sidang untuk berdiskusi banyak hal mengenai isu banyak hal, isu yang terkini sampai candaan, sampai obrolan laki-laki dan seterusnya. Maaf, maksudnya laki-laki itu kebetulan memang dosen tambang dan metalurgi banyak pria gitu ya. Mohon maaf. Jadi segala macam kita obrolkan, isu-isu terkini juga kita obrolkan, ya. Nah, kemudian tentunya juga senior dan rekan tenis MU itu Mauneh yang dulu didirikan oleh Pak Wiranto Rismonandar, grup tenis, ya. Kemudian juga kepada GB Fit, di sini ada Bu Mindri, ya, yang sebenarnya cukup memaksa saya awalnya karena saya petenis lalu dipaksa suruh lari gitu. Jadi beliau yang mengubah saya menjadi pelari gitu. Jadi tapi saya beruntung, setelah saya lari ternyata stamina saya untuk tenis meningkat. Dan sebelum saya lari 3 bulan sebelumnya saya menurunkan berat badan dan berhasil 1,5 bulan turun 12 kilo. Ya, turun 12 kilo. Kuncinya, rekan-rekan dosen banyak yang nanya kuncinya apa. Saya bilang ya jangan makan. Jadi intermittent fasting lalu makannya protein. Kemudian terima kasih kepada undangan dosen yang turut hadir di sini. Nama-namanya mungkin tidak bisa saya bacakan. Kerabat saudara dan yang turut hadir di sini. Kemudian juga rekan TA 92 yang turut hadir di sini. Kemudian undangan alumni asosiasi juga kolega yang turut hadir di sini. Juga undangan rekan tenis Lover 3. Jadi selain di MU saya juga di tenis Lover 3 yang juga turut hadir di sini. Kemudian terima kasih kepada Bapak mertua yang kebetulan sedang tidak sehat. Kemudian kepada saudara-saudara ipar kami. Terima kasih kepada kakek nenek kami, uak, paman, bibi dan seterusnya, karena banyak nasihat, kehangatan, kebersamaan, kisah dan juga contoh panutan yang saya terima. Terima kasih kepada saudara-saudara kandung saya yang hadir semuanya di sini. Ya, Kak Diki, Ria dan Uut, juga khususnya saya mengucapkan terima kasih, rasa hormat, hikmat kepada kedua orang tua saya, Ibu Rida Faridatun dan Bapak Tonto Wijawahari, untuk semua ilmu, ya, kesabaran, perjuangan, keteladanan, doa yang tidak putus. Hanya Allah yang dapat membalas orang tua kami. Ya, bukan berarti saya tidak menangis, saya tidak menghargai, tapi kita tahu kita sudah cukup banyak menangis dari dulu. Jadi kami ditinggal ayah kami pada saat ibu saya itu masih 33 tahun. Jadi kita perlu berikan aplaus buat ibu kami, ya, membesarkan kami sebagai single parents. Terima kasih khususnya kepada istri tercinta Evi Widaningsi atas pengorbanan, pengertian, kesabaran dan doanya selama ini, ya. Sangat menenangkan hati, menopang mimpi, merawat harap juga kepada anak-anak tersayang. Ada Amanda Alivia yang juga barusan selesai S1 S2 di ITB, kemudian Fatih Wirabangsa yang baru masuk saja ke FTMD jadi Pak Rektor. Ini tolong dilihat ini, kalau agak nakal tolong ini. Lalu kepada bungsu kami Muhammad Farheza, semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan dengan balasan yang terbaik dan melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya untuk membaca pantun saja. Waktu sudah habis. Tolong bilang cakep gitu, ya. Oke, baik. Mineral digali dari bumi pertiwi. Hilirisasi membawa nilai sejati. Paduan logam lahir dari riset mandiri menuju Indonesia emas berdaulat berdiri. Berikutnya izinkan saya membacakan kode kehormatan guru besar. Bismillahirrahmanirrahim.
Dalam mengemban amanah Guru Besar Institut Teknologi Bandung, saya akan menjaga kehormatan Guru Besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, selalu memberikan petunjuk dan lindungan kepada saya. Bandung 11 Oktober 2025, Profesor Ahmad Ardian Korda.